Waalaikumsalam Pak Harsono. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Inilah mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya CGP Angkatan 11 akan dalam modul ini akan melakukan observasi di kelas. Nah ini tentunya saya meminta bantuan Bunilam. Nanti saya akan mengobservasi Bunilam ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas. Nih, Bunilam kelas 4 Kelas ya? 4. Besok akan melakukan pembelajaran apa? Pembelajaran yang akan saya lakukan besok yaitu matematika. Matematika tentang apa? Tentang pola gambar dan pola bilangan. Tentang pola gambar dan pola bilangan. Baik, Bunilam. Sebelum saya melakukan observasi, ini ada yang namanya praobservasi ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bunilam tentang bagaimana besok ketika melakukan pembelajaran di kelas. Yes, sudah siap? Ya. Pertanyaan yang pertama, Bunilam. Tujuan pembelajarannya besok di dalam kelas seperti apa, Bunilam? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak gambar tentang kegiatan bersama, murid dapat mengidentifikasikan tugas kegiatan bersama dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui mendengarkan, siswa dapat membedakan pola gambar dan pola bilangan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan maju atau presentasi di depan kelas, murid akan memiliki rasa percaya diri. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok nih. Terus untuk pertanyaan yang kedua ini, Bunilam. Area pengembangan yang hendak dicapai untuk kegiatan besok itu apa saja? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi pola gambar dan pola bilangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa tentang jenis pola gambar dan pola bilangan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk berani mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Jadi di area pengembangan ini Bunilam akan mengembangkan 3 hal ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bunilam. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok Bunilam di kelas bilangan? Ya, strategi yang saya persiapkan untuk besok yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran secara klasikal di dalam kelas. Kemudian strategi yang kedua yaitu menggunakan alat peraga sederhana yaitu gambar dan teks atau wacana yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran besok. Ada lagi? Masih. Kemudian yang ketiga, mengajak siswa untuk berani tampil mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian yang keempat, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap siswa dalam pengerjaan. Kemudian yang terakhir, metode yang akan saya gunakan besok yaitu mengamati gambar, penugasan, dengan menggunakan pendekatan saintifik atau mengamati gambar, kemudian menanya, lalu mengasosiasi data atau mengolah data, dan yang terakhir mengkomunikasikan yaitu mempresentasikan hasil di depan kelas. Jadi itu strategi yang besok akan digunakan ketika Bunilam akan melakukan pembelajaran matematika di dalam kelas. Seperti itu Bunilam. Jadi sampai bertemu besok ketika saya melakukan observasi di dalam kelas. Terima kasih Bunilam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat kelas 4. Hemat. Yes. Ya. Yang hari ini siapa yang datang lebih awal ke sekolah? Siapa? Angkat tangan. Noval. Ya, yang datang lebih awal menyiapkan untuk berdoa dulu ya.
Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Noval, dipimpin doa. Baik. Adakah yang hari ini temannya nggak masuk? Alhamdulillah. Ya. Sekarang dibuka buku matematikanya ya. Halaman 47. Hari ini kita akan belajar bab 3 yaitu tentang pola gambar dan pola bilangan ya. Nanti ketika Bu Guru sedang menjelaskan kalian diperhatikan dengan baik ya. Sebelum memulai pelajarannya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran
pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan pola gambar membesar dan mengecil. Tujuan yang kedua membuat pola gambar membesar dan mengecil. Yang ketiga menemukan pola bilangan membesar dan mengecil. Serta yang terakhir membuat pola bilangan membesar dan mengecil. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pola gambar dan pola bilangan. Nah, sekarang dibuka pada halaman 48. Sudah? Sudah dibuka semuanya? Sudah. Di situ ada apa ya? Ada donat. Ya, yang dilihat donat ya. Di situ ada materi yang pertama tentang pola gambar. Pola gambar dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang sudah dibaca di rumah tadi malam? Sudah. Coba pola gambar jenisnya ada apa saja? Ya, yaitu pola gambar mengecil dan pola gambar membesar. Kita ke pola gambar mengecil dulu. Pola gambar mengecil adalah susunan gambar yang membentuk suatu pola tertentu dengan jumlah gambar yang semakin mengecil. Sehingga semakin ke kanan jumlah gambar akan semakin sedikit. Ya, sekarang kalian perhatikan gambar itu yang ada gambar donatnya ya dari kumpulan yang pertama. Kumpulan donat pertama itu jumlahnya ada berapa? 8. Ada 8. Semakin ke kanan gambar donatnya semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit. Ya, semakin sedikit. Nah, itu namanya pola gambar mengecil. Dari gambar yang banyak dulu, kemudian semakin ke kanan itu gambarnya semakin sedikit. Berarti kalau gambarnya semakin sedikit itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Iya, berkurang ya. Jadi cara menentukannya yaitu pola gambar mengecil. Dari kumpulan yang pertama itu kita lihat dulu gambarnya. Kalau menentukan pola gambar itu kita lihat gambarnya. Gambar awal, terus kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kita lihat. Kalau gambarnya semakin sedikit, nah kamu bisa menentukan yang tadinya jumlahnya ada berapa donat yang pertama? 8. Ada 8. Kemudian pada kumpulan yang kedua jumlah donatnya tinggal berapa? 6. Tinggal 6. Semakin sedikit yang tadinya 8, terus donatnya tinggal 6. Jadi diapakan? Dikurangi berapa? 2. Kemudian kumpulan yang kedua tadi ada sisanya donatnya ada 6. Kemudian di kumpulan ketiga ada berapa donat? 4. Ada 4 donat, tinggal 4. Yang tadinya 6 kok donatnya jadi 4, dimakan siapa? Nggak tahu ya. Yang tadinya donatnya 6 terus jadinya 4, berarti diapakan? Dikurangi berapa? 2. Kemudian di kumpulan ketiga sisa donatnya tinggal 4 ya. Yang tadinya 6 kemudian jadi 4. Terus kumpulan yang terakhir, kumpulan keempat donatnya tinggal 2. Berarti diapakan? Dikurangi berapa? 2. Berarti pola gambarnya diapakan? Kok menjadi sedikit sampai tidak bisa dikurangi? Dikurangi berapa? 2. Ya, terus di kumpulan 4 itu sisa donatnya tinggal 2. 2 masih bisa dikurangi 2 enggak? Bisa. Berapa 2 kurangi 2? 0 atau habis. Jadi tidak usah dituliskan. Itu pola gambar mengecil. Jadi pola gambar mengecil itu kalau menentukannya kamu lihat dulu gambarnya. Gambar awalnya itu di kumpulannya ada berapa? Kumpulan yang pertama ya. Kumpulan yang pertama ada berapa? Kemudian semakin ke kanan jumlah gambarnya semakin mengecil atau semakin sedikit. Kalau semakin sedikit berarti menghitungnya ditambah atau dikurang? Dikurang. Diapakan Aska? Dikurang. Diapakan Noval? Dikurangi. Semakin ke kanan kalau jumlah gambarnya semakin sedikit jadi dikurang. Sudah paham tentang pola gambar mengecil? Sudah. Ya. Sekarang lanjut ke pola gambar membesar. Nanti Bu Guru kasih contoh di papan tulis ya.
Sekarang kita membahas materinya dulu. Di halaman 49 sekarang kita pola gambar membesar. Kebalikannya pola gambar mengecil. Kalau tadi kita pola gambar mengecil, semakin ke kanan jumlah gambarnya semakin sedikit. Kalau sekarang pola gambar membesar, kamu bisa lihat di situ. Langkah yang pertama kalau mengerjakan pola gambar diapakan dulu? Dilihat gambarnya terlebih dahulu. Dilihat kumpulan-kumpulannya. Nah, pola gambar membesar. Pola gambar membesar adalah susunan gambar yang membentuk suatu pola tertentu dengan jumlah gambar yang semakin membesar. Berarti kalau gambarnya semakin ke kanan, itu jumlah gambarnya akan semakin banyak. Kebalikannya yang tadi, kalau pola gambar mengecil semakin ke kanan jumlahnya semakin sedikit. Kalau pola gambar membesar semakin ke kanan semakin banyak. Diingat-ingat ya, kalau mengecil berarti semakin ke kanan semakin sedikit. Kalau pola gambar membesar semakin ke kanan semakin banyak. Nah, sekarang kita lihat gambarannya. Di situ ada berapa kumpulan? 5. Ada 5 kumpulan. Kumpulan yang pertama, jumlah donatnya berapa? 1. Kumpulan yang kedua, jumlah donatnya 3. Kumpulan ketiga? 5. Kumpulan keempat? 10. Kumpulan kelima? 9. Ya, 9. Kita lihat ke kumpulan 1. Di kumpulan 1 itu ada 1 donat. Kemudian di kumpulan 2 kok donatnya bertambah menjadi berapa donat? 3. Menjadi 3 donat. Berarti diapakan? Ditambah berapa kok menjadi 3? 2. Ditambah berapa? 2. Ditambah 2. Jadi di kumpulan 2-nya, karena tadi di kumpulan 1 donatnya 1, di kumpulan 2 donatnya menjadi 3, yaitu ditambah 2. Di kumpulan 2 jumlah donatnya 3. Terus di kumpulan 3 jumlah donatnya kok jadi 5. Berarti diapakan lagi? Ditambah berapa, Hafiz? Ditambah 2. Itu kumpulan 3. Kumpulan 3 jadi jumlah donatnya berapa? 5. Kemudian sekarang kita ke kumpulan 4. Yang tadinya 5 donat itu menjadi berapa donat? 7. Yang tadinya 5 terus sekarang bertambah menjadi 7. Diapakan, Vin? Tambah berapa, wis? 2. Ditambah 2. 5 ditambah 2 jadi 7. Nah, di kumpulan 4 sekarang ada 7 donat. Ya. Sekarang kita ke kumpulan terakhir. Yang tadinya 7 donat kok sekarang jadi banyak banget donatnya. Berarti diapakan? Ditambahkan. Ditambah berapa ya? 2. Ditambah 2. Yang tadinya 7 kok menjadi 9, ditambah berapa? 2. Ditambah 2. Berarti kalau pola gambar membesar menghitungnya bagaimana? Dengan cara ditambah ya. Sudah bisa penjumlahan semua belum? Ada yang belum bisa penjumlahan? Ya, sudah bisa semua ya. Itu kalau pola gambar membesar. Ingat, kalau pola gambar membesar, semakin ke kanan, jumlah gambarnya semakin banyak atau sedikit? Semakin banyak. Terus kalau pola gambar mengecil, semakin ke kanan, jumlah gambarnya ada berapa? Semakin sedikit. Jadi cara menghitungnya kalau pola gambar mengecil, kamu lihat gambarnya, oh semakin ke kanan semakin sedikit, berarti menghitungnya dikurangi. Yang tadinya berapa jumlah donatnya, kemudian semakin sedikit, nah itu berarti dikurangi. Kalau nambah sedikit berarti pasti menghitungnya dengan cara dikurangi. Kalau pola gambar membesar, semakin ke kanan, gambarnya semakin banyak, yang tadinya sedikit kok menjadi bertambah banyak. Berarti cara menghitungnya bagaimana? Diapakan kelompok 2? Ditambah. Ya, sudah paham tentang pola gambar mengecil dan pola gambar membesar? Sudah.
Bu Guru ulangi lagi. Cara mengerjakan pola gambar mengecil itu bagaimana? Dengan cara dikurangi. Kemudian cara mengerjakan pola gambar membesar bagaimana? Dengan cara ditambah. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kita lanjut dulu, nanti habis itu kita mencoba mengerjakan di depan. Di halaman 50. Nah, di situ ada materi lagi ya. Sekarang pola bilangan. Kalau tadi pola gambar, sekarang pola bilangan. Sama. Tetapi perbedaannya di mana? Kalau pola gambar yang menggunakan gambar. Kalau pola bilangan menggunakan angka. Sekarang pola bilangan. Setelah mempelajari pola gambar, pada sub kedua ini kita akan belajar menemukan dan membuat pola bilangan. Ada dua macam pola bilangan, yaitu pola bilangan membesar dan pola bilangan mengecil. Nah, ini hampir sama seperti pola gambar. Cara menghitungnya ya, kita ke pola bilangan membesar. Guna memahami pola bilangan membesar, simaklah contoh berikut. Di halaman 51 kamu bisa lihat di situ ada kumpulan bilangan-bilangan. Ya, ada bilangan berapa saja? 3. Ya, ada 4 bilangan, yaitu bilangan 3, 5, 7, 9. Pada pola bilangan tersebut diketahui bahwa urutan pertama adalah 3. Urutan kedua adalah 5, urutan ketiga adalah 7, dan urutan keempat adalah 9. Jika diperhatikan dengan sesama, maka urutan selanjutnya didapat dengan cara menjumlahkan urutan sebelumnya dengan 2. Dengan demikian, selisih antara kedua urutan yang berurutan adalah 2. Nah, di situ pada bilangan yang pertama 3. Bilangan kedua 5. Nah, diapakan kok tadinya 3 menjadi 5? Ditambah. Yang tadinya bilangannya 3, kok sekarang bertambah menjadi 5. Berarti ditambah berapa? 2. Ditambah 2. Nah, sekarang yang tadinya 5, kok jadi bilangan 7? Diapakan yuk? Ditambah berapa, Noval? Ditambah 2, jadinya 7. Nah, sekarang 7, bilangan 7 jadi 9. Bertambah berapa? 2. 7 ditambah 9 adalah 2. Nah, berarti pola bilangannya berapa? Ditambah 2. Selisih antara bilangan yang satu dengan bilangan yang kedua berapa? Selisihnya berapa? 2. 3 sama 5 selisihnya berapa? 2. 5 sama 7 selisihnya berapa? 2. 7 sama 9 selisihnya 2. Nah, maka dari itu selisih antara kedua urutan yang berurutan adalah 2. Kemudian sekarang kita ke pola bilangan mengecil ya. Sebelum itu sama ya, kalau pola bilangan membesar, semakin ke kanan bilangannya semakin banyak atau sedikit? Banyak. Semakin banyak. Namanya pola bilangan membesar ya, semakin ke kanan bilangannya semakin bertambah. Sama seperti tadi, kamu lihat bilangannya terlebih dahulu. Ya, kalau mengerjakan kamu lihat pola bilangannya. Kalau pola gambar, kamu lihat pola gambarnya dulu. Kalau pola bilangan lihat apa? Lihat pola bilangannya dulu, ya, dilihat polanya. Misalkan di situ ada gambar pola bilangannya pertama 3, kok menjadi 5? Berarti diapakan? Ditambah. Kalau pola bilangannya semakin ke kanan jumlahnya semakin banyak dari bilangan yang sebelumnya, berarti sudah pasti itu ditambah. Paham? Sudah paham? Sudah. Sekarang yang kedua, pola bilangan mengecil. Pola bilangan mengecil kebalikannya pola bilangan membesar ya. Kalau pola bilangan mengecil berarti semakin ke kanan jumlah bilangannya apa? Angkanya semakin
mengecil atau sedikit, semakin berkurang. Nah, guna memahami pola bilangan mengecil, simaklah contoh berikut. Kamu lihat, di situ ada berapa bilangan? 10, 8, 4. Ya, ada 4 bilangan, yaitu bilangan 10, 8, 6, dan 4. Yang pertama itu pola bilangannya 10. Kok di pola bilangan yang kedua, kumpulan yang kedua kok menjadi 8? 10 sama 8, dari 10 ke 8 berarti bertambah atau mengurangi? Berkurang. Iya, berkurang. Nah, yang tadinya 10 kok menjadi 8? Berarti ditambah atau dikurang? Dikurangi berapa? Dikurangi 2. Nah, tadinya 10 terus ke 8. Sekarang 8 ke 6. Yuk, berkurang atau bertambah? Berkurang. Dari 8 ke 6, berarti berkurang berapa? 2. Terus sekarang dari 6 ke 4. Diapakan? Dikurangi. Dikurangi berapa? 2. Jadinya 4. benar 6 dikurangi 2, 4? Sudah bisa pengurangan semua? Sudah. Alhamdulillah. Pada pola bilangan tersebut diketahui bahwa urutan pertama adalah 10, urutan kedua adalah 8, urutan ketiga adalah 6, dan urutan keempat adalah 4. Jika diperhatikan dengan sesama, maka urutan selanjutnya didapat dengan mengurangkan urutan sebelumnya dengan 2. Dengan demikian, selisih antara kedua urutan yang berurutan adalah 2. Selisihnya antar bilangan itu berapa selisihnya? 2. Ya, sama seperti pola gambar. Kalau mengerjakan pola bilangan, kamu lihat bilangan-bilangannya dulu. Ya, kalau bilangan awalnya itu banyak, terus semakin ke kanan bilangannya semakin sedikit, jadi itu sudah pasti mengerjakannya dengan cara dikurangi. Kalau pola bilangan awalnya itu kecil, ya, semakin ke kanan kok bilangannya semakin banyak. Berarti diapakan? Ditambah. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang belum paham? Aska sudah? Ya, sudah paham semua ya? Ya, Bu Guru beri contoh di papan tulis. Bentar. Dari pola gambar terlebih dahulu, yuk kita buka ulang. Dari halaman 48, Guru mau memberi contoh pola bilangannya. Di sini Bu Guru bawa contoh, kita menggunakan bulat-bulat ya. Ini. Bentar ya. Di sini kita menggunakan
media yang sederhana ya, menggunakan apa ini? Kardus bekas. Ya, kita manfaatkan sebagai alat peraga kita hari ini. Bentar. Bentar ya. Nanti kita tentukan pola bilangan pada kumpulan keberapanya. Ada yang mau bantu Bu Guru nyoplokin? Ya, Mbak Alin. Dicoplok-coplokin aja ya belakangnya. Nanti kalau udah kasihkan Bu. Enggak, sampahnya dikumpulkan. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, kita bisa lihat di sini kumpulan-kumpulannya. Ini ada 3 kumpulan ya. Lihat gambar yang pertama pada kumpulan gambar yang pertama. Kumpulan yang pertama itu ada berapa gambarnya? Ada 9. Kemudian kumpulan keduanya semakin berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Yang tadinya 9 kok tiba-tiba menjadi berapa? 6. Yang tadinya 9 menjadi 6. Berarti diapakan yuk? Dikurangi. Dikurangi berapa? 3. Dikurangi 3. Nah, kita bisa dituliskan di bawah ya. Kemudian yang tadinya
Berapa? 6. Di kumpulan 2 itu 6. Kok di kumpulan 3 menjadi 3? Karena dikurangkan. Di apa? Karena dikurangi. Ya, dikurangi berapa? 3. Dikurangi 3. Nah, ini masih bisa dikurangi tidak? 3. Tadi 3. Nah, ini sisanya 3. Masih bisa dikurangi enggak? Masih. 3 kurangi 3 berapa? 0. Ya. Ya, enggak usah dituliskan, enggak usah diisi apa-apa. Berarti habis. Pola gambarnya berapa saja berarti sama dengan ini berapa? 9 dikurangi berapa? 3. Terus 6 3. Terus ya, atau tidak usah ditulis 3 dikurangi 3 ya, karena sudah habis. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Selisihnya 3. Paham? Berarti ini termasuk pola bilangan apa? Membesar atau mengecil? Mengecil. Sudah paham? Nah, ulangi lagi ya. Mbak Lin, guru minta tolong lagi boleh? Ya. Copot yang mana? Kumpulan 1. Oh iya. Ya, ini berarti bertambah. Ya, terima kasih ya. Ya, oke. Oh iya, duduk. Sudah, kita di mana ini tadi ya? Kita lihat lagi. Di sini kumpulannya sampai kumpulan ke 5. Yang pertama kalian lihat dulu gambarnya. Ya, dilihat gambarnya. Ini semakin ke kanan semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Berarti kalian kalau sudah tahu kalau pola gambarnya semakin ke kanan semakin sedikit, berarti ini jenis pola gambar apa? Mengecil. Kita lihat pada kumpulan yang pertama, ada berapa jumlahnya? Ada 10. Aduh. Satu.
Ya. Terus kumpulan yang kedua, yang tadinya 10, kok menjadi berapa? Menjadi 8. Berarti diapakan? Dikurangi. Berapa dikurangi berapa? Berapa dikurangi berapa? Berapa? Iya, dipahami. Bu Guru tanyanya apa ya? Dipahami dulu. 10 dikurangi 2. Berapa jadinya? 8. Berarti ini berkurang berapa? 2. Terus 8. Kok menjadi berapa ini di kumpulan 3? Menjadi 6. Tadinya 8 menjadi 6. Berarti diapakan? Dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 2 lagi. Di sini 6 menjadi berapa, Noval? Iya, hidungnya yang baik, jangan diletakkan di meja ya kepalanya. Yang tadinya 6 jadi 4. Berarti diapakan? Dikurangi berapa lagi, Fatih? Dikurangi 2. Kemudian di sini tadinya 4, sisa 2. Diapakan, Danjel? Dikurangi berapa? 2. Ini masih bisa dikurang tidak? Masih. Dikurangi 2 bisa? Bisa. Berapa 2 kurangi 2? 0 atau habis. Jadi polanya berapa saja? 10, 2, terus? Kemudian? Selisihnya berapa? 2. Ya, sudah paham semuanya pola bilangan mengecil? Sudah. Siapa yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke contoh pola bilangan yang selanjutnya, ya. Selanjutnya kita ke pola bilangan. Pola bilangan ada berapa jenisnya? Ada berapa? 2. Pola bilangan apa dan apa? Ya, pola bilangan mengecil dan pola bilangan membesar. Kalau pola bilangan mengecil berarti semakin ke kanan nilainya atau jumlahnya semakin sedikit. Terus kalau pola bilangan membesar semakin ke kanan bilangannya semakin banyak, nilainya semakin banyak. Contohnya. Nyala. Ya, mari kita lihat ke depan semua, ke papan tulis, lihat. Di sini ada 4 bilangan, ada 5 bilangan, yaitu bilangan 1, 4, 7, 10, dan 13. Sudah dilihat? Sudah? Pahami dulu. Kalau sudah, kita lihat pada bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama berapa nilainya? 1, nilainya 1. Kemudian bilangan yang kedua berapa? 4. Dari 1 ke 4. Berarti jenis pola bilangannya ini apa? Apa? Membesar.
Dari 1 ke 4 berarti diapakan menghitungnya? Ditambah berapa? Terus 4 ke 7 ditambah 3. Dari 7 ke 10 ditambah 3. 10 ke 13. Berarti pola bilangannya berapa saja? 1, 10 ditambah 3. Dan seterusnya. 1, 4, 7, 10, 13. Berarti ini masuk pola bilangan apa tadi? Membesar. Sekarang kita yang selanjutnya ini. Ya, sekarang kita lihat. Semuanya lihat dulu ya. Halo. Dilihat polanya. Bilangan yang pertama apa? Berapa? 12. 12 ke 10. Berarti nilainya nambah banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau nilainya sedikit berarti diapakan? Dikurangi. Dari 12 ke 10 diapakan? Dikurangi berapa? Terus dari 10 ke 8 dikurangi berapa? Dari 8 ke 6 dari 6 ke 4 dari 4 ke 2 pola bilangannya berapa saja? Ya, kamu bisa menentukan pola bilangan ini maksudnya pola bilangan apa? Pola bilangan apa? Mengecil. Jadi pola bilangan mengecil adalah semakin ke kanan nilainya semakin sedikit. Terus kalau pola bilangan yang ini semakin ke kanan nilainya semakin banyak atau semakin besar. Kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar itu namanya pola bilangan apa? Membesar. Terus kalau pola bilangan yang ini semakin ke kanan nilainya semakin sedikit maksudnya ke pola bilangan apa? Mengecil. Sudah paham? Ada yang belum paham? Ya, sudah paham semua ya? Ya, sekarang disiapkan buku tulisnya. Kita mengerjakan soal formatif.
Oh iya. Lelen. Sit, 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 sit. Sit, 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 sit. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, langsung dibawa maju untuk dinilai. Kalau sudah langsung dibawa maju. Sudah? Ya, sini. Mana? Sudah? Ya, bawa maju. Kalau yang sudah langsung dibawa maju aja.
Ya, berarti polanya berapa aja? 13 kurang 3. Kemudian terus jangan lupa ya. Betul. Ini juga polanya berarti ini semakin ke kanan nilainya apa? Terus kemudian dan seterus ya, sudah ya. Sini bawa maju langsung ya. Tuh, jangan lupa polanya ditulis ya. Tentukan pola, berarti polanya juga ditulis. Ya, betul. Ya, sini. Polanya juga ditulis. 13 dikurangi 3 ya. Bagus, duduk. Betul. Mana? Ini polanya mana? Jangan lupa. Iya, gininya ditulis. Ya. Terus. Mana? Ya, terima kasih. Ini juga polanya ditulis ya. Ya. Sudah semua? Maju. Ayo sini maju. Fatih, Denis, Fahri, ya. Kevin P, Dava, ya sini. Sudah, maju. Nah kalau sudah langsung. Nih mana? Ya mana? Gak apa-apa sini. Ini Mas. Fahri, Dava. Nih. Pagar, tepuknya kalian. Tepuk. Kok pergi Pak ya? Iya sini bawa maju. Ya, sudah semua? Sudah semua? Masih semangat? Coba sekarang tepuk dulu ya. Tepuk kelas 4. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi, kelas 4, sang juara. Yes, yes, yes. Ya, bagus. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar materi apa saja? Apa saja? Pola bilangan apa saja? Pola bilangan mengecil dan membesar. Kemudian yang pertama, apa tadi yang pertama? Pola gambar. Pola gambar juga ada 2. Apa saja pola gambarnya? Iya, pola gambar mengecil dan pola gambar membesar. Kalau ada soal pola gambar, nah gambarnya itu semakin ke kanan, semakin besar, semakin banyak. Berarti itu masuknya ke jenis pola gambar apa? Membesar. Kalau semakin kanan,
Gambarnya semakin sedikit berarti pola gambar apa? Mengecil. Kemudian kalau pola bilangan semakin ke kanan, nilai bilangannya semakin besar. Berarti pola bilangan apa? Membesar. Terus kalau pola bilangan semakin ke kanan, nilai bilangannya semakin kecil. Berarti pola bilangan apa? Mengecil. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita tentang pola bilangan dan pola gambar. Ya. Bagaimana perasaan kalian pada belajar hari ini, pembelajaran hari ini? Perasaan kalian bagaimana? Senang atau senang? Senang ya, alhamdulillah. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari kembali ya. Dibaca-baca bukunya, dipelajari soalnya juga diisi ya. Ya, sebelum kita pulang, sebelum kita berkemas-kemas, kita nyanyi dulu sebuah lagu, lagu Garuda Pancasila. Hafal semua? Ya, yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Lah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Bagus. Terima kasih ya, hari ini cukup sampai di sini belajar kita, dilanjutkan besok ya. Sekarang berkemas-kemas terlebih dahulu. Yuk, berkemas-kemas yang rapi. Nanti setelah berkemas disiapkan berdoa ya. Ya, kemas-kemas dulu. Sudah? Ya, disiapkan, nunggu temannya siap, nunggu temannya anteng, tenang. Berdoanya dengan baik dan tenang ya, jangan mainan. Sudah, Dava? Sudah siap? Ya, duduk dulu yang baik, tangannya. Sudah? Ya, dilihat temannya. Sudah, Asta? Ya. mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pulang hati-hati di jalan ya. Selamat siang Bu Alfi selaku PP. Kemudian selamat siang Bu Nilam. Selamat siang Pak Sarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
Gimana kabarnya Bu Alwi? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Harsono. Ini kabarnya Bu Nilam? Alhamdulillah sehat juga Pak. Tinggi. Ini Bu Nilam, kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi. Nih, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ini seperti itu Bu Nilam. Kemudian Bu Nilam, pada kegiatan pasca observasi ini, pada kesempatan ini apa yang ingin Bu Nilam dapatkan dari kegiatan kucing siang hari ini, Bu Nilam? Ya, saya mengharapkan adanya perbaikan ya Pak, karena mengingat saya masih banyak sekali kekurangan dalam proses pembelajaran. Itu khususnya di bagian apa nih, Bu Nilam? Khususnya di bagian dalam keaktifan siswa. Kalau keaktifan siswa, kalau begitu dari pembelajaran kemarin nih Bu Nilam, kalau Bu Nilam boleh menilai dari 1 sampai 10, seperti yang disebutkan tadi Bu Nilam itu, nilainya berapa? Saya menilai dari kegiatan pembelajaran kemarin itu 8. 8 itu dikarenakan Karena kemarin sebagian peserta didik ada yang tidak aktif Pak. tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik nih. Terus kemudian tindak lanjutnya itu seperti apa ke depannya Bu Nilam? Tindak lanjutnya yaitu mendorong peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya apa nih yang ingin dikembangkan dalam aktivitas pengembangan diri ke depannya oleh Bu Nilam di dalam kelas? Itu peserta didik melakukan kegiatan 5M Pak. Apa itu 5M? 5M yaitu ada mengamati, menginformasikan, terus ada mengkomunikasikan, mengumpulkan informasi, dan saya lebih konsisten dalam mendampingi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk jadi ukuran keberhasilannya itu kegiatan itu seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya yaitu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian dalam proses itu unsur-unsur yang terlibat atau pendukungnya itu siapa saja Bu? Ada guru nih Pak, kemudian ada peserta didik, lalu rekan sejawat. Rekan sejawat, guru dan peserta didik. Ini seperti itu. Kemudian waktunya kapan akan dilaksanakan rencana tersebut oleh Bu Nilam? Rencananya insya Allah saya akan lakukan secepatnya ya Pak. Semoga apa yang direncanakan oleh Bu Nilam kedepannya dalam proses pembelajaran itu nanti dapat berjalan dengan optimal Bu Nilam. Kemudian nih, masih ada lagi nggak yang perlu kita dikomunikasikan lagi? Tidak Pak, insya Allah saya sudah paham. Dengan adanya kegiatan coaching ini saya akan melakukan perbaikan lagi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut berjalan dengan baik, lebih baik lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, semoga apa yang sudah direncanakan nanti bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Bu Nilam, selanjutnya pada kesempatan kali ini monggo Bu Alwi selaku PP, saya mohon memberikan umpan balik atas coaching pada siang hari ini. Terima kasih Pak Harsono dan Bu Nilam. Saya merasa sangat bersyukur karena saya dapat bisa ikut dalam kegiatan coaching hari ini, yaitu kegiatan coaching pasca observasi di SD Negeri Ujung Manik 2 Kaumanten. Setelah saya mengamati tadi proses coachingnya, alhamdulillah berjalan sangat baik, efektif, di mana di sini Pak Harsono selaku CGP yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dapat menjadi coach bagi rekan sejawat yaitu Bu Nilam dengan menggunakan teknik coaching yang sangat baik. Tentunya tadi Pak Harsono menggunakan alur tirta ya Pak di sini. Alur tirta yang Pak Harsono tadi terapkan pada Bu Nilam itu sudah menanyakan tentang tujuannya, sudah mengidentifikasi, sudah menanyakan rencana Bu Nilam untuk memperbaiki pembelajaran. Yang ditekankan tadi Bu Nilam ini kan adalah
adanya keaktifan siswa ya Bu, adanya keaktifan siswa dan Bu Nilam tadi sudah menemukan bagaimana cara agar siswa itu lebih aktif seperti itu, dan Pak Arsono juga sudah menanyakan tanggung jawabnya. Di sini tadi Bu Nilam menyampaikan akan melaksanakan rencana Bu Nilam secepatnya seperti itu, sehingga coaching ini saya rasa sangat bermanfaat Ibu untuk kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya dengan kegiatan observasi yang dilalui dari pasca observasi, dari pra observasi, observasi, pasca observasi sampai dengan pengembangan diri dan refleksi, benar-benar bisa menjadikan pembelajaran di sekolah kita itu lebih. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Harsono dan Bu Nila. Mari kita selalu semangat untuk menjadikan guru yang menjadi transformasi, ya, transformasi pendidikan agar lebih maju. Terima kasih Pak Harsono, Bu Nila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Arfi dan Bu Nilam. Semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.